Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Sulam Taufik ini. Saat ini kita membahas fasal baru, yaitu faslun yang menjelaskan menjaga keislaman. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menjadikan seseorang murtad, ya. Hal-hal yang bisa menjadikan murtad. Yajibu ala kulli muslimin hifdu islamihi. Diharuskan bagi semua orang Islam untuk menjaga keislamannya. Wasaunuhu amma yufsiduhu, dan menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak Islam. Sesuatu yang tidak menjadikan Islamnya menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wa yubtiluhu, menjaga dari hal-hal yang membatalkan Islam, yang memutus hukum Islam. Wa yaqta'uhu, dan memutus Islam. Ya, memutus Islam itu artinya tidak mantap lagi dalam Islam. Jadi ini nanti mencakup keraguan, ya, mencakup keraguan untuk keluar dari Islam. Ini nanti juga tergolong hal-hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa huwa ar-riddah. Jadi hal-hal yang bisa memutus Islam itu adalah riddah. Orangnya namanya murtad, ya. Orangnya namanya murtad, perbuatannya namanya riddah. Wal iyadzu billah. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang bisa menjadikan kita murtad, ya. Dan riddah ini adalah kekafiran yang paling berat, kekafiran yang hukumnya paling berat, dan kekafiran yang paling keji, yang paling buruk. Mengapa? Karena orang yang murtad itu dia tidak bisa dibebani pajak, ya. Dia juga tidak bisa mendapatkan keamanan. Berbeda dengan kafir asli. Kafir asli yang sejak lahir kafir, belum pernah beragama Islam, itu masih memiliki beberapa kewajiban-kewajiban bagi umat Islam, yaitu ada namanya kafir zimmi, dia wajib membayar pajak. Ada namanya kafir musta'min, dia meminta perlindungan oleh kepada orang Islam. Kalau murtad ini tidak bisa. Dan riddah itu melebur semua amal, melenyapkan semua amal yang dilakukan di saat dia Islam, kalau memang riddahnya berlangsung sampai mati. Jadi seorang yang asalnya Islam kemudian dia murtad, lalu dia tidak lagi masuk Islam hingga mati, semua amal yang dilakukan itu lenyap, seperti dia tidak pernah melakukan apa-apa. Tapi kalau murtadnya tidak sampai mati, dalam arti kembali masuk ke agama Islam lagi, amalnya itu masih ada tetapi tidak ada pahalanya. Jadi semua sholat yang dilakukan di saat Islam itu sholatnya masih sah, ya, masih sah dalam arti tidak diharuskan untuk mengkodoknya lagi, hanya saja tidak ada pahalanya. Jadi murtad itu bisa menghapus amal, bisa menghapus pahala amal. Kalau menghapus amal, bila murtadnya sampai mati, menghapus pahala amal kalau masuk Islam lagi. Jadi perbandingan antara kafir asli dan murtad itu lebih parah yang murtad. Namun kalau kita melihat personalnya, melihat orang-orangnya, orang yang kafir itu terkadang juga lebih buruk dari orang yang murtad. Jadi kalau kita membandingkan antara kekafiran dengan riddah, itu lebih parah riddah. Tapi kalau kita membandingkan orang per orangnya, itu kadang ada juga orang kafir tapi lebih buruk daripada murtad. Contohnya misalkan Abu Bakar dan Abu Lahab, ya. Abu Bakar, Abu Lahab dan orang-orang yang memusuhi Nabi itu lebih parah daripada orang murtad, karena mereka sangat mengingkari agama Islam dan mereka juga melakukan
hal-hal yang menyakitkan kepada Rasulullah, sehingga orang-orang ini itu lebih parah daripada orang murtad. Wal iyadzubillah, aku meminta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari murtad. Jadi ini doa ya, doa dari penulis kitab Sulam Taufik. Wa qad kathura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam. Ya, ini warning ya, ini peringatan bagi kita bahwa di zaman ini maksudnya di zaman musonif menulis kitab ini, banyak sekali orang-orang yang menganggap mudah ya ucapan-ucapannya. Dari tasahul ini menganggap mudah, menganggap itu tidak berpengaruh apa-apa dalam ucapan-ucapannya. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam. Ya, ini bahaya sekali ya. Penjelasan ini ngeri sekali. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak memperdulikan ucapan-ucapan yang diucapkannya, sehingga banyak dari orang-orang yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang kalimat itu bisa mengeluarkannya dari agama Islam. Kalimat yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, tapi tidak disadari kalau kalimat itu adalah kalimat yang berbahaya. Wala yarawna dzalika dzamban, mereka tidak mengira bahwa kalimat itu berdosa jika diucapkan. Jadi kalimat-kalimat yang diucapkan yang sebenarnya bahaya, mereka tidak tahu, tidak meyakini bahwa kalimat itu bahaya. Wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran, apalagi meyakini bahwa kalimat itu kafir. Jadi meyakini berdosa saja tidak, apalagi meyakini kafir. Ini dosa ini biasanya diartikan dengan terhalang dari Allah ya, terhalang dari Allah. Jadi menurut penulis Sulam Taufik, di zaman beliau menulis kitab ini banyak sekali orang-orang yang tidak meyakini kalimat-kalimat yang berbahaya sebagai kalimat yang berdosa, kalimat yang menimbulkan dosa, apalagi mereka tidak meyakini bahwa itu kafir. Jadi dosa saja tidak, apalagi kafir. Jadi mereka tidak meyakini bahwa itu kafir, itu lebih tidak diyakini lagi daripada dosa. Lalu biasanya di kata fadlan ya, di kata fadlan ini para ulama ilmu membahas ya, fadlan ini sebenarnya kalimat apa? Kalimat isim ya, pastinya kalimat isim, tapi kedudukannya sebagai apa? Jadi fadlan ini adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang menjadi masdar ya, masdar dari fiil yang dibuang. Jadi kalau kita perlihatkan fiilnya itu menjadi faqadi taqada adzamba faqdan yafdulu an faqdi tiqadil kufri. Jadi panjang sekali kalau kita perlihatkan. Jadi sebelum musonif menjelaskan macam-macam kafir, musonif memberi peringatan dulu kepada kita bahwa banyak sekali lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang sebenarnya itu berbahaya kalau diucapkan, tapi kebanyakan orang menganggap kalimat itu mudah ya, tidak berpengaruh apa-apa. Wariddatu salah satu aksam. Riddah itu ada 3 macam, ada 3 bagian. Ada 3 bagian. I'tiqadatun wa af'alun wa aqwal. Ya, ini bagian riddah ya. Pertama adalah keyakinan, kedua perbuatan, ketiga ucapan. Jadi 3 hal ini bisa menyebabkan seseorang menjadi murtad. Wa kullu qismin yatasha'abu su'aban katsirah. Setiap bagian dari 3 itu memiliki pembagian lagi, memiliki banyak pembagian lagi. Jadi su'ab itu mana aslinya adalah cabang ya. Jadi ibarat pohon itu memiliki beberapa cabang. Jadi pembagian kafir ini pembagian hal-hal yang menjadikan murtad ini banyak sekali ya. Para ulama mengatakan bahwa hal ini sama seperti laut yang tidak terbatas, tidak memiliki ujung. Bahrun la sahil, yang tidak bertepi.
Faminal awal, ini sekarang membahas yang pertama. Jadi awal ini yang dimaksud adalah i'tiqadat ya. Faminal awali asyakku fillah, termasuk dari bagian yang pertama yaitu kekafiran yang hubungannya dengan hati adalah meragukan Allah ya. Meragukan Allah, baik meragukan keberadaan Allah atau meragukan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau ragu apakah Allah ada atau tidak, atau ragu apakah Allah tidak sama dengan makhluk atau sama, keraguan itu bisa menjadikan kafir. Au rasulihi, ini kurang fi ya. Asyakku fillahi au fi rasulihi, ini biasanya di kitab lain ada fi-nya. Au fi rasulihi, atau meragukan Rasul Allah, meragukan apakah Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah atau tidak, itu bisa menjadi kafir. Jadi keyakinan tentang tauhid ini kita jangan sampai ragu ya, harus mantap, harus benar-benar yakin. Sekali ragu kita bisa menjadi murtad. Kemudian awil Qur'ani, atau meragukan Al-Quran. Al-Quran itu apakah benar-benar dari Allah atau itu buatan Nabi Muhammad, nah itu juga bisa menjadi kafir. Awil yaumil akhir, meragukan hari akhir, ini juga keyakinan yang bisa menyebabkan seorang murtad. Hari akhir itu adalah nama lain dari hari kiamat ya. Hari kiamat dinamakan hari akhir ya, dinamakan hari ya. Al-yaum ini kan siang hari ya, yaum itu dinamakan siang ya, yaum itu karena di hari itu tidak ada malam. Jadi tidak ada malam lagi, tidak ada malam, tidak ada siang. Jadi tidak ada malam, tidak ada siang. Waktu dikatakan siang itu kan kalau berdampingan dengan malam ya. Tapi kalau waktu yang hanya siang saja itu tidak bisa dikatakan siang. Jadi dinamakan hari akhir. Atau ada juga ulama yang mengatakan dinamakan hari akhir karena hari itu adalah akhir hari dunia ya, akhir hari dunia. Setelah itu tidak ada hari lagi di dunia, adanya sudah di akhirat. Kemudian ada yang mengatakan mengapa dinamakan hari akhir, karena hari itu adalah hari dari beberapa hari yang berlalu, yang terakhir. Jadi yang dimaksud dengan meragukan hari akhir itu misalkan ragu apakah hari akhir, apakah hari kiamat benar-benar ada atau tidak, itu termasuk keyakinan yang bisa menjadikan seorang murtad. Awil jannati, atau meragukan surga. Awil jannati awil nar, meragukan surga atau neraka. Apakah neraka itu ada, apakah surga itu ada, keyakinan itu bisa menjadikan orang murtad. Jadi kita harus meyakini bahwa surga dan neraka itu sekarang sudah ada ya, sekarang sudah ada. Karena ada kelompok Mu'tazilah yang meyakini bahwa surga itu sekarang belum ada ya. Sekarang belum ada, belum diciptakan. Nanti kalau sudah waktunya, kalau sudah di hari pembalasan, itu surga baru diciptakan Allah. Ini keyakinan Mu'tazilah, dan keyakinan ini menurut kita tentunya salah ya. Jadi kita yakini bahwa surga itu sudah ada saat ini. Awis sawabi, meragukan pahala, ini juga bisa menjadi kafir. Jadi pahala itu ada atau tidak. Kalau ada keyakinan seperti itu, kalau ada keraguan seperti itu, maka bisa menjadi murtad. Jadi sawab itu adalah satu kadar ya, satu ukuran balasan dari Allah di surga. Jadi balasan Allah di surga itu namanya sawab ya. Dan balasan itu berupa apa hanya Allah yang tahu. Allah memberikan balasan ini bagi hambanya yang dikehendaki Allah. Dan pemberian sawab ya, pemberian pahala ini adalah murni kebaikan dari Allah, tidak kewajiban Allah ya. Ini hanyalah kebaikan Allah. Awil iqabi, ataupun meragukan siksa itu ada atau tidak, itu juga bisa menjadikan seorang murtad. Kalau siksa ini lawan dari thawab ya, lawan dari pahala. Siksa adalah balasan dari semua amal yang dilakukan, semua amal buruk yang dilakukan ya, balasan dari Allah
untuk membalas amal-amal buruk yang dilakukan. Dan siksa ini adalah keadilan dari Allah, bukan kezaliman Allah, dan juga bukan kesalahan dari Allah. Jadi kalau pahala itu adalah kebaikan Allah, pemberian Allah, kalau dosa atau siksa itu adalah keadilan dari Allah. Jadi keduanya ini tidak kewajiban bagi Allah. Artinya Allah berhak tidak memberi pahala, Allah berhak tidak memberi siksa. Namun karena Allah sudah berjanji, maka Allah akan menempati janjinya. Au nahwi dzalik, atau hal-hal yang sama seperti itu, mimma huwa mujma'un alaihi, yaitu hal-hal yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, jadi nahwu dzalika ini memasukkan peristiwa Isra Mi'raj ya. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kalau kita meragukannya juga bisa menjadi murtad. Juga mencakup mukjizat-mukjizat para nabi. Jadi mukjizat yang diceritakan di dalam Al-Quran itu kalau kita ragu itu juga bisa menjadikan seorang murtad. Termasuk juga adalah karomah wali ya. Karomah para wali, hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh para wali itu juga kalau kita meragukannya itu bisa menjadi kafir. Awi taqada faqda sifatin min sifatillahi al-wajibi ijma'an, meyakini tidak adanya satu sifat dari sifat-sifat wajib Allah ya. Jadi sifat-sifat wajib Allah yang disepakati ulama, kalau ada keyakinan yang menafikannya, maka keyakinan itu menjadikan seseorang murtad. Jadi terkhusus sifat-sifat yang ijma ya, yang disepakati oleh ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama yang ahli ijtihad, yang sudah sampai ke level mujtahid dari umat Nabi Muhammad, sepakat atas perkara agama. Jadi selama ada beberapa mujtahid yang menyepakati perkara agama, maka itu dinamakan ijma. Contoh dari sifat yang disepakati ulama adalah kal ilmi, seperti sifat ilmu, mengetahui. Jadi seorang yang mengingkari bahwa Allah tidak memiliki sifat ilmu, maka dia murtad. Atau mengingkari Allah tidak mengetahui tentang bagian-bagian sesuatu. Itu seperti para filsuf ya, para ahli filsafat, falasifah. Falasifah itu mereka meyakini bahwa Allah mengetahui sesuatu tapi secara globalnya saja, tidak secara terperinci. Jadi misalkan manusia, Allah mengetahui manusia tapi tidak mengetahui ada apa saja di dalam manusia ini, ada organ apa saja, ada sel apa saja, itu Allah tidak tahu. Ini menurut falasifah. Atau misalkan pasir ya, berapa jumlah pasir Allah tidak tahu, Allah hanya tahu pasirnya saja. Itu menurut falasifah, yang tentunya hal itu bisa menjadikan keyakinannya kafir ya, keyakinan yang murtad. Auna sabalahu sifatan yajibu tanjihuhu anha ijma'an, atau menisbatkan satu sifat kepada Allah yang Allah tidak memiliki sifat itu. Semua ulama sepakat bahwa Allah tidak memiliki sifat itu. Jadi kalau sifat-sifat yang semua ulama mensepakati bahwa Allah tidak memiliki sifat itu kemudian dinisbatkan kepada Allah, maka hal itu menjadikan seseorang kafir. Jadi menisbatkan itu bisa menisbatkan secara jelas atau menisbatkan yang tidak jelas ya, tidak sharih. Contohnya ada orang yang mengatakan bahwa Allah ini memiliki tubuh seperti tubuh-tubuh makhluk ya, ucapan keyakinan ini kafir ya, penisbatan ini adalah kafir. Karena penisbatan ini sama saja mengatakan bahwa Allah itu hadis, Allah itu sebelumnya tidak ada lalu ada. Allah itu tersusun dari beberapa tubuh. Allah memiliki warna. Allah itu sambung zat Allah. Jadi hal itu kafir ya. Karena menetapkan
kepada zat yang qadim apa yang sebenarnya tidak dimilikinya. Jadi apakah Allah punya tubuh? Allah tidak punya tubuh. Kalau mengatakan Allah punya tubuh dan tubuhnya sama seperti makhluk, itu adalah keyakinan yang kafir. Tapi kalau hanya mengatakan Allah itu punya tubuh, tubuhnya bagaimana? Ya tidak tahu. Pokoknya Allah punya tubuh. Kalau hanya demikian, hanya mengucapkan Allah punya tubuh, atau mengucapkan Allah punya tubuh tapi tubuhnya tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk, itu tidak sampai kafir ya, tidak sampai kafir. Jadi itu hanyalah kesalahan ya, kesalahan keyakinan, tidak sampai ke kafir karena tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi mengucapkan tubuh untuk zat Allah itu tidak selamanya berdampak ke kekafiran ya. Jadi seperti seperti ada satu kelompok yaitu Al-Karamiyah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki tubuh yang Allah memiliki tubuh ya. Maksud dari ucapan Allah memiliki tubuh adalah Allah berdiri sendiri. Kalau seperti itu tidak kafir ya, tidak kafir. Karena memang kebanyakan dari kita kan gimana ya, kebanyakan dari kita kan membayangkan Allah itu punya tubuh ya, walaupun kita tidak tahu tubuhnya bagaimana, tapi sesuatu yang ada itu kan bayangan kita Allah punya tubuh ya. Jadi kalau hanya sekedar meyakini Allah punya tubuh saja, asalkan tidak meyakini tubuhnya sama seperti makhluk, itu tidak sampai kafir. Kemudian ada satu pendapat juga yang mengatakan Mujassimah ya. Mujassimah itu Allah yang Mujassimah itu orang-orang yang mengatakan Allah punya tubuh, itu namanya Mujassimah. Ada yang mengatakan bahwa Mujassimah itu semuanya kafir ya. Kalau penjelasan saya tadi kan tidak ya, ada yang kafir, ada yang tidak. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Mujassimah itu semuanya tidak kafir. Jadi ini perbedaan ulama. Kesimpulannya orang yang mengatakan Allah punya tubuh itu dia tidak kafir kecuali jika ucapannya itu mengandung penyerupaan Allah kepada makhluk ya. Jadi selama ucapannya tidak ada unsur menyerupakan Allah ke makhluk, maka itu tidak kafir. Dan kekafirannya itu bukan karena mengatakan Allah punya tubuh, bukan dari sisi Allah punya tubuh, tapi dari sisi menyerupakan ke makhluk. Ini menurut Asy-Syarqawi. Kal jismi, ini contohnya tadi ya, al halala muharraman bil ijma'i ma'luman minad dini bidururah. Al halala muharraman bil ijma', atau menghalalkan perkara-perkara haram yang keharamannya sudah disepakati oleh ulama. Jadi ijma' ini yang dimaksud adalah kesepakatan dari 4 ulama madhab fikih, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Jadi keharaman-keharaman yang disepakati oleh 4 ulama itu, kalau ada yang menghalalkan itu, maka dia murtad ya. Ma'luman minad dini bidururah, yang hal itu diketahui termasuk kategori agama-agama yang diketahui tanpa dalil ya. Jadi din ini artinya adalah dalil-dalil agama. Jadi yang dimaksud dengan darurah itu kan suatu keterpaksaan ya. Maksudnya kita memahami itu adalah pemahaman yang terpaksa dalam arti tidak bisa kita tolak. Itu pengetahuan yang menyerupai pengetahuan yang dihasilkan dari keterpaksaan. Misalnya kita melihat tembok yang berwarna putih, tanpa kita mencari bukti ya, tanpa kita mencari bukti-bukti,
tembok itu kan warnanya putih, jadi pengetahuan bahwa tembok berwarna putih itu kan cukup dengan dilihat saja. Cukup dengan penglihatan saja, tidak perlu mencari bukti, tidak perlu mencari dalil. Jadi pengetahuan agama yang menetapkannya tanpa membutuhkan dalil itu namanya maklum minaddin biddarurah. Sebab pengetahuan ini diketahui oleh orang-orang alim maupun orang awam. Jadi selama pengetahuan agama yang sifatnya diketahui oleh siapapun itu namanya maklum minaddin biddarurah. Jadi hal ini mengecualikan pengetahuan-pengetahuan yang hanya diketahui oleh sebagian orang saja. Misalkan permasalahan faraid ya, permasalahan faraid, ada orang meninggal, kemudian dia punya ahli waris anak perempuan dan punya ahli waris cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki itu kan kalau dalam ilmu faraid, anak perempuan mendapatkan separuh ya, anak perempuan mendapatkan separuh atau nisaf, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 ya. Jadi seseorang yang mengingkari bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan jatah 1/6 bila bersama anak perempuan mayit, orang yang mengingkari permasalahan ini dia tidak kafir. Dia tidak kafir karena masalah faraid ini kan bukan termasuk masalah-masalah yang diketahui oleh semua orang, berbeda dengan keharaman yang diketahui semua orang, misalkan zina dan lain-lain, itu kan semua orang tahu kalau itu haram. Jadi tidak kafir, bahkan menurut sebagian ulama masalah faraid tadi itu kalau yang mengingkarinya orang yang tahu itu juga tidak kafir menurut sebagian ulama. Mimma la yakhfa alaihi, jadi masalah-masalah yang semua orang tahu. Contohnya seperti kazina ya, zina ini kan keharaman yang semua orang tahu. Jadi kalau ada orang yang menghalalkan hukum zina itu kafir dia karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Pengertian zina adalah masuknya hasafah ya. Hasafah itu ujung alat kelamin laki-laki, masuknya alat kelamin orang mukallaf yang jelas kejantanannya masuk ke dalam kelamin perempuan ya. Jadi ada hasafah yang asli ya, yang asli maupun yang sudah. Jadi zina itu tidak harus masuk semua, cukup hasafahnya saja yang masuk itu sudah zina. Atau orang tidak punya hasafah, ujung zakar yang terlihat, ujung penis yang terlihat setelah disunat itu namanya hasafah. Tapi kalau andai kata ada orang yang tidak punya hasafah, hasafahnya putus, misalkan putus, itu juga termasuk zina kalau yang masuk itu panjangnya sudah sama dengan hasafah ya. Jadi bisa hasafahnya saja yang masuk atau kadar panjang hasafah bagi yang tidak punya hasafah. Jadi selama itu masuk ke kelamin perempuan yang bukan, yang tidak halal baginya, maka itu dinamakan zina. Jadi kemaluan yang haram ya, yang haram dikumpuli itu menjadi syarat ya dikatakan zina. Jadi kalau catatannya sebenarnya banyak, menafikan syubhat juga. Syubhat itu misalkan berhubungan badan dengan seseorang yang tidak haram, yang tidak halal ya, tapi dia menyangka itu istrinya, itu juga subhat. Kalau seperti itu tidak bisa dinamakan zina. Contoh yang lain adalah liwat ini memasukkan
kelamin laki-laki tidak pada vagina tapi pada dubur ya. Pada dubur, baik dubur laki-laki maupun dubur perempuan, itu namanya liwat. Ini juga dosa ya, ini haram hukumnya. Wal qatli, dan membunuh, melakukan sesuatu yang menyebabkan hilangnya nyawa, itu namanya qatl. Wasyariqati, mencuri. Syariqah itu mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi yang berada di tempat penyimpanan. Jadi hirzu mithli ya, hirzu mithli itu tempat penyimpanannya, harta yang diambil dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi, itu namanya syariqah. Wal wasbi, wasab itu mengambil sesuatu tanpa hak, mengambil sesuatu tanpa hak, tanpa sembunyi-sembunyi. Jadi kalau syariqah itu sembunyi-sembunyi, kalau wasab itu tidak sembunyi-sembunyi, jadi bisa di hadapan orang banyak ya, dalam keadaan ramai, itu wasab. Dan wasab ini tidak hanya mencakup harta saja, selain harta juga bisa dinamakan wasab. Al-harrama halalan kadzalik, atau mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau tadi kan menghalalkan sesuatu yang haram, kalau ini mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau tadi sebelumnya kan menghalalkan keharaman, kalau ini mengharamkan kehalalan. Jadi kebalikan dari tadi. Jadi kadzalik ini kembalinya ke bil ijma makluman minatin bidururah ya, kembalinya ke sini. Jadi kehalalan-kehalalan yang sudah disepakati ulama dan itu merupakan kehalalan yang semua orang tahu, maka kalau kehalalan itu diharamkan, itu menjadikan seseorang kafir. Contohnya kalau BI, jual beli, wan nikahi, pernikahan, jual beli dan pernikahan. Ini semua orang kan tahu ya, kalau hukum jual beli ini boleh. Jadi be atau jual beli, kalau di kitab salaf itu sebenarnya yang dimaksud adalah barter ya, pertukaran barang, bukan pertukaran barang dengan uang, tapi barter. Kebanyakan seperti itu, walaupun ada juga praktek pertukaran barang dengan uang. Jadi B adalah pertukaran barang yang memiliki nilai jual, yang satu memilikan, yang satu memiliki. Kemudian nikah ya, wan nikahi. Nikah adalah akad ya, akad yang menyebabkan kehalalan melakukan hubungan badan. Jadi akad yang menjadikan hubungan badan halal itu namanya nikah. Au nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalika, atau menafikan kewajiban-kewajiban yang disepakati ulama. Kadzalika ini kembalinya sama seperti tadi ya, sama seperti tadi, yaitu musyar ilahnya ke maklum minad-dini bidururah. Ini kadzalika musyar ilahnya ke situ. Jadi menafikan kewajiban yang telah disepakati itu hukumnya bisa menjadikan kafir. Contohnya ke sholawatil khamsi, seperti melakukan sholat 5 waktu. Jadi kalau ada orang yang mengingkari salah satu dari sholat 5 waktu, mengatakan bahwa salah satu dari sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia bisa menjadi kafir. Wasajdatin minha, meyakini bahwa sujud di dalam sholat tidak wajib, itu juga menjadikan kafir. Wazakati, dan juga kewajiban zakat, mengingkari kewajiban zakat itu juga kafir. Zakat ini mengecualikan zakat tijarah ya, zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu kalau kita meyakini zakat dagang itu tidak wajib, kita tidak kafir. Mengapa tidak kafir? Karena zakat tijarah ini tidak semua ulama sepakat. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam qaul qadimnya, qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i di saat beliau masih berada di Baghdad ya, itu beliau tidak mewajibkan zakat tijarah ya. Oleh karena itu seorang yang mengingkari kewajiban zakat tijarah, dia tidak kafir. Wasomi, dan mengingkari puasa Ramadan ya, karena selain puasa Ramadan kan tidak wajib. Orang yang mengingkari puasa Ramadan itu kafir.
puasa Ramadan. Arti dari puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan, yang dilaksanakan dari subuh hingga tenggelamnya matahari, beserta dengan niat yang dilakukan di malam hari. Kemudian wal wudhu, ini kurang huruf wawu ya, wal wudhu. Wal haji ya, wasomi wal haji, mengingkari haji. Wasomi wal haji wal wudhu, mengingkari haji dan mengingkari wudhu, itu mengingkari salah satu dari keduanya itu menyebabkan orang kafir. Jadi wudhu ini huruf wawunya di domah ya, kalau pekerjaan huruf wawunya di domah, kalau alat yang digunakan yaitu air itu wawunya di fathah. Jadi wudhu itu pekerjaan, kalau wadu itu air yang digunakan berwudu. Jadi wudu adalah basuhan dan usapan ke anggota tubuh tertentu bersama dengan niat yang dianggap oleh syariat. Ini mau berhenti dulu ya. Video ini saya akhiri di kata au jabah, ini karena ada sedikit kewajiban yang harus dilakukan. Au jaba malam yajib ijma'an kadzalik wallahu a'lamu bisawab. Ini kita teruskan di video setelahnya.